Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan, dosen program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Maritim Raja Alias. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi diri saya dalam bidang pengajaran, di mana di dalam bidang pengajaran ini saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya ekologi perairan, aparatur tata air, ichtiologi, dan biologi perikanan. Namun untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ekologi perairan. Mata kuliah ekologi perairan ini adalah mata kuliah yang berisi tentang asas dan pengertian ekologi perairan, faktor-faktor pembatas, daur ulang geokimia, aliran energi, struktur komunitas organisme, serta ekosistem perairan, baik itu ekosistem perairan tawar, payau, maupun ekosistem pesisir yang lain. Di sini capaian pembelajaran mata kuliah ekologi perairan yaitu mampu menjelaskan terkait dengan asas-asas dan pengertian ekologi perairan, faktor pembatas, daur ulang geokimia, aliran energi, struktur komunitas, serta menganalisis dan mengidentifikasi ekosistem perairan yang meliputi perairan tawar, payau, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perairan laut. Dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, analisis instruksional mata kuliah ekologi perairan. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8 kita masih menjelaskan mengenai dasar-dasar ekologi, mulai dari pengertian hingga ke struktur komunitas. Selanjutnya, pada pertemuan 9 hingga pertemuan ke-16 kita sudah masuk ke dalam ekosistem perairan, mulai dari ekosistem perairan tawar, ekosistem perairan rawa, ekosistem pesisir pantai, maupun ekosistem perairan laut. Untuk bahan kajian mata kuliah ekologi perairan ini dimulai dari sejarah dan pengertian ekologi, ekosistem, siklus dan geokimia, keanekaragaman hayati dan struktur komunitas, organisme akuatik, ekosistem perairan dan tawar dan payau, ekosistem hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang, hingga ekosistem perairan laut. Untuk mata kuliah ekologi perairan ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah pertemuan tatap muka dan 1 SKS itu adalah praktikum lab. Untuk pertemuan tatap muka itu dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, yaitu dilakukan selama 100 menit, yaitu 2 kali 50 menit setiap minggunya, di mana pertemuan pertama hingga ke-7 ya, dilanjutkan minggu ke-8 itu ujian tengah semester, baru pertemuan ke-9 hingga 15, baru pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Selanjutnya untuk praktikum itu dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan yang dilakukan 3 minggu setiap pertemuan, ditambah dengan tugas-tugas struktur yang saya lakukan setiap minggu. Selanjutnya, untuk metode DIE atau Delivery, Interaktif, dan Assessment pada mata kuliah ekologi perairan, di mana untuk proses delivery itu saya menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu penyampaian bahan ajar atau dalam bentuk PowerPoint, atau saya juga menyampaikan video pembelajaran jika ada beberapa materi yang saya tidak bisa hadir atau mungkin ada referensi tambahan. Selanjutnya dengan menggunakan modul praktikum, itu dengan memberikan praktikum lapang ataupun dengan memberikan project based learning, yaitu memberikan permasalahan-permasalahan atau mungkin kegiatan-kegiatan lapangan yang mereka lakukan di lapangan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Selanjutnya juga saya juga memberikan beberapa buku ajar maupun referensi yang bisa dijadikan bahan bacaan maupun jurnal untuk dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa. Selanjutnya, metode interaktif atau forum diskusi bisa kita lihat ya, selama masa pandemi ini kita dibatasi oleh pertemuan, sehingga ada beberapa media yang saya gunakan untuk metode interaktif atau forum diskusi ini. Di antaranya dengan menggunakan Google Classroom ya, karena ini merupakan metode atau LMS umum yang bisa kita gunakan. Di Google Classroom ini bisa saya
berikan materi ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing para mahasiswa dalam berdiskusi atau menjawab pertanyaan, ataupun dengan menggunakan Zoom, yaitu dengan interaktif secara langsung ya antara dosen dan mahasiswa ya, yang bisa dalam bentuk penyampaian materi atau dalam bentuk diskusi atau pertanyaan. Selanjutnya juga bisa menggunakan media WA atau grup WA yang digunakan pada saat di luar jam perkuliahan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Namun di masa new normal saat ini ya, itu kita sudah bisa bertatap muka ya, kita tidak lagi mungkin menggunakan media ini, tetapi juga bisa berinteraksi langsung ya, baik itu di jam kuliah ataupun di luar jam kuliah untuk melakukan diskusi bersama. Selanjutnya untuk sistem penilaian, saya menggunakan beberapa presentasi ya, yang digunakan dalam penilaian perkuliahan, diantaranya yaitu absensi itu kehadiran, saya berikan bobot 10%, tugas dan kuis itu 20%, praktikum 20%, UTS atau ujian tengah semester itu 25%, dan ujian akhir semester itu 25%, sehingga total penilaian saya itu sebanyak 100%. Selanjutnya untuk dasar pemberian nilai atau angka dan untuk IPK itu berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang peraturan akademik, di mana untuk mendapatkan nilai A, siswa harus mendapatkan nilai lebih dari 85, A-75 sampai 85, B 70 sampai 75, B minus 65 sampai kurang dari 70, C 60 sampai kurang dari 65, C minus 55 sampai 60, D 40 hingga 55, dan E itu 0 sampai 40. Ini penilaian saya dalam perkuliahan. Selanjutnya ya, ini terkait dengan silabus mata kuliah ekologi perairan ya. Tadi untuk pertemuan pertama hingga ke-7 itu dilakukan tatap muka ya, diantaranya pertemuan pertama itu pendahuluan, pertemuan kedua itu ekosistem, pertemuan ketiga terkait dengan energi dan ekosistem, pertemuan keempat terkait dengan struktur komunitas organisme, pertemuan kelima dan keenam terkait dengan siklus biogeokimia, dan pertemuan ketujuh ekosistem air tawar. Selanjutnya pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 itu dilakukan tatap muka terkait dengan mata kuliah materi ekosistem air tawar, yaitu sungai dan aliran air tawar. Pertemuan 10 itu ekosistem air tawar, pertemuan 11 payau, estuari, pertemuan 12 itu ekosistem mangrove, pertemuan 13 ekosistem lamun, pertemuan 14 ekosistem terumbu karang, dan pertemuan 15 itu perairan laut dan laut dalam. Nah, ini menjadi materi di dalam ujian akhir semester. Untuk referensi terkait mata kuliah ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, diantaranya Ecological Food Review, Ekologi The Experiment Analysis dan Distribution and Abundance Laut Nusantara, Dasar-dasar Ekologi maupun The Ecology of Indonesian Seas, dan buku ajar ekologi perairan. Mungkin itu terkait dengan penjelasan deskripsi mata kuliah ekologi perairan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pertemuan ekosistem terbuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu di mata kuliah ekologi perairan ya. Hari ini merupakan pertemuan ke-14 dari mata kuliah ekologi perairan, yaitu pada subbab ekosistem terumbu karang. Sebelum saya mengajar ya, mungkin kita bisa lihat dulu RPS ya, yang mungkin juga sudah pernah saya share di pertemuan pertama. Ini RPS mata kuliah ekologi perairan ya. Di sini ada kurang lebih 14 kali pertemuan. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan ke-14, yaitu di sini masuk ke dalam sub CPMK yang 11, yaitu mampu menganalisis dan mengidentifikasi tentang ekosistem terumbu karang. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ekosistem padang lamun. Jadi kalau kita lihat di ekosistem pesisir ya, minggu lalu, 2 minggu lalu kita belajar ekosistem hutan mangrove. Hari ini kita terumbu karang ya, jadi maju sampai nanti minggu depan ke perairan laut. Jadi kalau kita lihat di sini di pertemuan ke-14 ya, dilihat itu kalian mampu menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang nantinya.
ya. Di sikap kalian harus baik selama proses pelajaran serta memiliki keaktifan ya. Jadi nanti seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kita saling berdiskusi, saling tanya jawab. Kalau ada hal yang tidak dimengerti tolong ditanyakan kepada saya ya. Submaterinya ya apa itu terumbu karang, bagaimana bentuk-bentuk terumbu karang, hewan-hewan apa saja yang ada pada ekosistem terumbu karang serta rantai makanan. Di sini saya share materi ya. Kelihatan PowerPoint saya? Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, ya. Di sini mengenai ekosistem terumbu karang ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari saya. Ya mungkin dalam beberapa istilah ya mungkin kalian sudah pernah dengar ya beberapa istilah tersebut kedengarannya sama tapi mungkin secara makna itu tidak berbeda. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada yang bisa menjawab apa itu karang ya, apa itu karang batu, batu karang dan terumbu karang ya. Mungkin ini secara umum saja yang kalian pernah dengar gitu ya. Kira-kira siapa yang mau menjawab nih? Iqbal mungkin, Iqbal. Ayo, pernah dengar karang nggak? Atau mungkin apa yang dari 4 pertanyaan ini apa yang Iqbal pahami ya? Atau Iqbal tahu ya? Sebelum nanti saya jelaskan. Ya, silakan Menurut Iqbal. itu Ya, terumbu karang itu Pak, suatu organisme yang saling berkumpul, Pak. ya berkumpul ya. Terumbu ya. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Yang lain kita santai saja, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Mungkin secara umum lah gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain? Kalau Ya, pendapat saya tuh, oh ya boleh Faci. dia tuh kayak sejenis berkumpul batu gitu ya. Apa berkumpulnya bebatuan gitu ya. Mungkin di belakang ini ada gambar ya yang sudah saya berikan di belakang slide ini ya. Ini kalau kita lihat ini adalah kumpulan-kumpulan hewan karang gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan hewan karang ini biasa kita sebut dengan terumbu karang gitu ya. Di mana di dalam terumbu karang ini ada hewan-hewan karangnya. Karang ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah avertebrata air ya. Ya. Jadi karang ini adalah salah satu jenis hewan avertebrata air yang bersimbiosis dengan zooxanthella dan mampu menghasilkan deposit karang ya, yang menjadi karang gitu ya. Ada karang batu dan batu karang. Cara nama mungkin dua katanya mirip gitu ya. Tetapi secara pengertian karang batu adalah karang yang berbentuk seperti bebatuan itu. Jadi besar ya kayak batu, sedangkan batu karang adalah batuan karang yang sudah mati. Ya, ini mungkin lebih lanjut saya jelaskan di materi ini ya. Sampai di sini ngerti ya? Tadi terkait dengan karang, batu karang dan karang batu serta terumbu karang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan saja gitu ya. Jadi secara pengertian, karang ini merupakan kelompok organisme invertebrata air atau avertebrata air dari filum Coelenterata ya, filum Coelenterata. Kalau di avertebrata air kemarin kita sudah pernah belajar di semester 2, Coelenterata itulah adalah hewan yang memiliki sengat. Jadi karang ini adalah hewan yang memiliki sengat atau memiliki rongga tubuh. Ya, jadi Coelenterata. Dan Anthozoa, dia mirip seperti bunga. Coba kalian lihat di gambar yang pertama, terutama dari ordo Scleractinia atau karang batu atau karang lunak. Biasanya ini dibagi ke dalam subkelas dari Hexacoralia dan Octocoralia. Untuk Hexacoralia itu adalah jenis-jenis karang keras atau karang batu, sedangkan Octocoralia itu adalah jenis karang-karang lunak. Jadi hewan-hewan karang inilah yang mampu menghasilkan deposit karang sehingga mampu menghasilkan terumbu karang. Ya bisa kalian lihat di gambar kedua, ini adalah jenis karang batu. Jadi dia berbentuk seperti batuan kalau di daratan gitu ya. Dia berbentuk bulat. Yang ini adalah karang yang karang hidup khusus berkapur. Jadi tubuhnya itu dipenuhi oleh jenis deposit-deposit karang yang dihasilkan oleh hewan karang ya. Sedangkan batu karang ya ini ibaratnya karang batu yang sudah mati. Ya ini kalau ini seperti gambar di bawah ya berwarna putih. Kalau kita lihat secara detail tubuhnya itu terdiri dari batuan kapur. Ya biasanya ini dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir yang hidup di daerah laut ya untuk dijadikan bahan bangunan gitu ya. Padahal sebenarnya secara ekosistem ini bisa menjadi tempat menempelnya bagi hewan-hewan karang yang baru ini ya. Ini 3 pengertian dari pertanyaan yang saya tadi ya. Secara umum sampai di sini mengerti? Oke, baik ya. Ini lanjut kita masuk ke terumbu karang ya. Ini secara pengertian tadi pertanyaan keempat ya. Terumbu karang ini adalah struktur di dasar laut. Tadi temannya sudah menyebutkan bahwa terumbu karang ini dihasilkan oleh hewan
karang ya, atau berupa kumpulan-kumpulan hewan yang terdeposit yang menghasilkan kalsium karbonat atau kapur yang dihasilkan oleh hewan-hewan yang ada di terumbu karang. Jadi hewan karang ini ya bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alge yang disebut dengan Zooxanthellae. Tadi sudah saya sebutkan bahwa karang termasuk jenis dari filum Cnidaria atau Colestrata, kelas Anthozoa, itu memiliki tentakel yang berbentuk seperti bunga, yang terdiri dari dua subkelas, ada Hexacoralia dan Octocoralia. Kalau subkelas yang pertama, Hexacoralia ini untuk jenis-jenis karang keras atau karang batu ya. Jadi dia membentuk batuan terumbu karang, sedangkan Octocoralia ini biasanya kita sebut dengan karang lunak. Ya, ini untuk teman-teman ya yang mungkin kalau di laut ya, atau mungkin lihat TV ya, itu ada jenis-jenis karang. Di sini karang itu ya, satu individu karang itu disebut dengan polip karang. Jadi kalau kita lihat tadi ada batuan kapur yang besar, itu sudah terdiri dari beberapa atau puluhan atau ribuan polip-polip karang yang biasa disebut dengan koloni karang. Jadi polip karang ini memiliki ukuran yang bervariasi, ya mulai dari yang sangat kecil 1 mili hingga yang sangat besar yaitu lebih dari 50 cm. Namun pada umumnya polip karang berukuran kecil, hanya beberapa ya yang berukuran besar. Ini dia hidupnya soliter. Ya, kalau kalian bisa lihat itu ada jenis dari karang fungia atau karang jamur. Dia mirip seperti jamur yang ada di bawah laut, itu adalah jenis karang soliter yang memiliki polip yang besar. Namun secara umum, ini gambaran ya, bisa kalian lihat ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat karang ada satu tonjolan, itu adalah anatomi dari koral atau polip karangnya. Bisa kalian lihat ya di sini, ya tentakel atau seperti tangan ya. Kalau Hexacoralia itu 6 tangan, kalau Octo itu 8 lengan ya. Di mana di dalam tubuhnya ini terdapat rongga. Makanya dia masuk ke dalam Colestrata. Cnidaria, kalau kita lihat di sini di struktur tubuhnya itu ada nematosit ya. Nematosit itu adalah sejenis sengat ya yang digunakan sebenarnya untuk menangkap makanan. Tadi juga saya sebutkan dia bersimbiosis. Ada yang tahu nggak karang ini bersimbiosis dengan apa? Zooxanthellae, Pak. Zooxanthellae ya, Mega ya. Ya, ini bisa dilihat ya dari gambar ini ya, dua gambar kanan dan kiri, dia bersimbiosis dengan Zooxanthellae ya, berdasarkan beberapa referensi. Zooxanthellae ini adalah alge yang dapat berfotosintesis. Jadi secara umum dia adalah jenis fitoplankton. Dia seperti sejenis mikroalge yang hidup di dalam tubuh dari si karang. Zooxanthellae memberikan warna dari si karang ini. Jadi kalau ada karang kalian temui dia berwarna putih, artinya Zooxanthellae dia akan lepas. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa Zooxanthellae. Di mana Zooxanthellae hidup? Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, Zooxanthellae itu hidup di dalam lapisan endoderm atau di dalam tubuh, ya lapisan paling dalam ya endoderm ya. Sedangkan di lapisan luar itu disebut dengan ectoderm, itu terdapat nematosit. Ya, ini sengat ya yang digunakan untuk menangkap makanan. Kebanyakan jenis dia tidak memberikan efek kepada manusia tetapi kepada makanan-makanannya. Jadi kalau kalian lihat satu batuan karang ya yang besar terus ada tonjolan-tonjolan itu adalah polip-polipnya. Jadi ada satu individu, dua individu. Umumnya satu individu karang itu terdiri dari puluhan atau ratusan polip-polip karang. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanya dari gambar ini mungkin. Nih, kalau kita lihat bagian-bagian tubuhnya ada mulut ya. Ada tentakel-tentakel ya, ada bagian-bagian yang lain ya. Pernah lihat kan karang ini sebelumnya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Karang ini, Pak, dia tumbuhnya itu di daerah air yang dalam atau termasuk juga di dalam air yang kering juga, Pak? Oke, ya. Oke, baik. Nanti ini sebenarnya kita akan masuk di di materi berikutnya ya. Nanti kita lanjut dulu. Nanti sambil saya jelaskan karakteristik tempat hidupnya. Sangat menarik ya, Faci ya. Oke, karang ini hidup di daerah yang berdekatan dengan Khatulistiwa ya, atau di daerah ekuator atau daerah tropis ya. Di sini kalau kita lihat di Indonesia merupakan daerah yang sebaran terumbu karangnya itu paling banyak. Ya memang secara umum kalau kita lihat di sini ya Indonesia termasuk ke dalam
segitiga terumbu karang dunia. Ya, di sini kalau kita lihat lebih dari 40 genus hidup di wilayah Indonesia ya. Kita di sini ya 37% luasan terumbu karang di dunia itu ada di wilayah Indonesia. Ini tadi di pertanyaan Faci ya, kondisi lingkungan yang dia hidup ya. Kondisi-kondisi lingkungan dia bagaimana tempat hidupnya, apakah di tempat yang tergenang atau di daerah yang surut gitu ya. Mungkin Faci pernah melihat ada di daerah pasang surut ada karang ya Faci ya. Iya. Secara umum ya kalau kita lihat terumbu karang itu hidup di daerah yang terendam oleh air atau di dalam dasar perairan gitu ya. Tetapi ada beberapa jenis yang dia hidup di daerah pasang surut. Kenapa dia bisa hidup ya? Karena dia sudah terbiasa hidup di daerah yang ekstrim tadi. Terus juga sebenarnya karang-karang ini dia tidak banyak jenis, hanya karang-karang tertentu. Pada umumnya kita temui adalah karang-karang berporit besar gitu ya, seperti karang masif ya, itu yang kita temui. Tidak semua karang yang mampu bertahan. Jadi mereka dapat bertahan ya sampai dalam range waktu tertentu, baru nanti setelah air kembali dia akan normal kembali. Biasanya pada saat itu mereka tidak banyak melakukan aktivitas metabolisme tubuh gitu ya. Ini kalau kita lihat lebih lanjut ya kondisi lingkungan dan faktor pembatasnya, sampai di sini paham ya Veci ya, sampai Faci ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini ada beberapa ya tempat atau kondisi lingkungan yang membuat terumbu karang dapat hidup dengan baik ya. Di sini kita lihat pertama suhu ya. Di suhu perairan itu minimal 28 sampai 30. Sebenarnya perubahan lebih dari 3 derajat ini juga dapat menyebabkan karang menjadi stres. Hanya karang-karang yang sudah terbiasa stres yang mampu bertahan. Ya, kalau dia tidak terbiasa tidak banyak. Makanya kalau kita lihat di daerah pasang surut tidak banyak karangnya, pasti ada hanya 1-2 ya. Ini suhu minimalnya 28 sampai 30 ya. Ini juga pernah terjadi di tahun 2016 di Pulau Bintan ya. Itu kalau kita lihat dari data di Citra bahwa suhu perairan itu sudah melebihi batas normal. Apa yang terjadi? Jadi pada saat bulan Agustus kami melakukan survei, terjadilah bleaching karang di daerah tersebut. Kebanyakan karang-karang yang berpori kecil seperti Acropora itu dia tidak bisa bertahan. Selanjutnya faktor yang berikutnya itu adalah kecerahan air. Ini merupakan juga hal yang paling penting. Kira-kira apa manfaat kecerahan air bagi si karang? Ada nggak yang bisa membantu menjawab kira-kira? Saya Pak. Oke, silakan Iqbal. Kecerahan air itu kan kalau misalnya keruh berarti kan cahaya dari matahari nggak bisa tembus ke dalam Pak. Ya. Kan karang kan butuh fotosintesis juga. Iya, oke. Gitu Pak. Oke, betul ya. Jadi yang berfotosintesis tadi si simbionnya zooxanthella. Jadi kalau misalnya kecerahan air yang rendah atau keruh, tadi cahaya matahari tidak dapat menembus, zooxanthellanya tidak dapat berfotosintesis sehingga si karang akan mati. Makanya kecerahan air itu sangat penting bagi ekosistem terumbu karang. Umumnya dia optimal hidup pada daerah yang intensitas cahayanya 15 sampai 20 dari intensitas cahaya permukaan. Selanjutnya, ya ini juga menjadi faktor pembatas yang lain yang menyebabkan si karang tidak ditemukan di daerah lain. Itu salinitas, yaitu yang tinggi dan tidak terlalu berfluktuasi. Umumnya dia optimal di antara salinitas 30 sampai 35. Salinitas ini kalau kita pelajari di oceanografi itu adalah kadar garam dari air laut ya. Kalau kalian lihat ini kadar garamnya 32 sampai 35. Ada nggak yang pernah menemukan karang di air tawar gitu ya, misalnya di sungai atau di danau kira-kira? Nggak ada Pak. Nggak ada Tidak, ya? Pak. Ya tidak ya. Jadi karang ini memang dia secara umum hidup di daerah yang bersalinitas ya atau perairan laut. Terus juga ada pH alami ya, ini 7,5 sampai 8,5. Jadi kalau kalian mungkin pernah mengukur pH air laut itu umumnya dia rata-rata basah ya di antara 7,5 sampai 8. Selanjutnya konsentrasi oksigen ya, tentu oksigen ini diperlukan oleh karang untuk proses respirasi ya yang dibawa biasanya oleh arus dan ombak ya. Jadi adanya pengaruh arus dan ombak ini sangat penting juga, selain untuk membawa oksigen, dia juga memasukkan nutrien ya dan penyegaran serta pergantian oleh air serta kandungan padatan tersuspensi yang rendah. Tadi sebenarnya erat kaitannya juga dengan yang namanya kekeruhan atau kecerahan tadi ya. Jadi kalau ada partikel-partikel yang halus gitu ya,
dia akan menutupi polip-polip karang dan dia akan menyebabkan karang jadi mati. Ada daerah-daerah yang padatan suspensinya itu tinggi tetapi arusnya kuat, itu juga membantu menyebabkan si karang mampu bertahan. Terus juga dasar perairan yang keras ya, karena karang hidup di dasar laut dan butuh tempat pelekatan, makanya biasanya karang hidup di daerah perairan yang keras. Terus juga perairan yang tidak tercemar ya, karena pencemaran dapat mematikan karang. Terus juga nutrien juga, dan nutrien ini juga terkait dengan fitoplankton ya. Jadi ini adalah beberapa kondisi karang yang baik untuk terumbu karang. Terus juga ada tipe-tipe terumbu karang yang mungkin kalian bisa temui, ya ada karang tepi yang mungkin ini juga sering ada di daerah kita di pesisir Pulau Bintan ya. Terus karang penghalang ya, ini kalau kita lihat ada Great Barrier Reef di Australia ya, ada juga karang cincin. Ya, ini kalau kita lihat ekosistem terumbu karang atau karang tepi, ini adalah terumbu karang yang terdapat di pantai ya, suatu pulau atau benua. Biasanya tipe ini merupakan terumbu karang yang paling umum ya. Terus ada terumbu karang penghalang. Jadi di sini daratnya, di tengah-tengahnya itu ada penghalang yang sangat besar ya. Kalau di dunia yang paling terkenal dan paling terbesar itu adalah Great Barrier Reef di Australia. Terumbu karang penghalang atau barrier reef ini merupakan terumbu karang yang terbentuk memanjang, melindungi pulau atau benua ya dari samudra atau memiliki gomba di antara pulau-pulau. Terus juga ada jenis karang atol ya, atau karang cincin. Ini merupakan terumbu karang yang bentuk melingkar atau hampir melingkar menyerupai cincin yang mengelilingi laguna. Jadi kalau di Indonesia ada atol Takabonerate. Kalau kita lihat fungsinya, ini secara umum ya, banyak sekali fungsi dari ekosistem terumbu karang. Secara ekologis ya sebagai tempat berlindung atau mencari makan atau bertelur ya, dan juga sebagai tempat hidup bagi berbagai macam jenis biota. Dia juga sebagai tempat mendaur zat-zat hara, ya, secara ekonomis penyedia biota ekonomis, pariwisata dan fisik, juga melindungi pantai dari abrasi dan pencatat gejala masa-masa lalu. Oke, ini jaring-jaring makanannya ya, kalau kita lihat di dalam ekosistem terumbu karang yang menjadi produsen primernya ya, ada konsumen ya, ada konsumen tingkat 1 sampai predator puncaknya. Semua yang ada pada ekosistem ini saling berkaitan satu sama lain. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, izin Ya, bertanya. silakan Iqbal. Nah, terumbu karang itu kan punya barisan kan Pak? Iya, Barisannya tuh kan ada yang karang pantai, iya, terus karang penghalang sama atol gitu kan Pak? iya, iya. Perbedaannya antara tiga itu apa ya Pak? Iya, oke. Kalau secara teori ya, tiga kondisi tadi ya, yang pertama karang tepi. Biasanya itu karang tepi itu dia langsung berhimpitan atau berjajar dengan daratan. Jadi ada darat, pantai, terus daerah pasang surut langsung ke karang. Itu disebut dengan karang tepi. Sedangkan kalau karang penghalang ini ada karang tepi, terus nanti ada laut, di tengah-tengah laut ya, kalau kalian mungkin di Bintan ya, di tengah laut di daerah setelah daratan, di tengah-tengah itu ada barisan terumbu karang. Jadi terumbu karangnya itu berada di tengah-tengah lautan ya, yang menjadi biasanya pembatas dengan daratan. Jadi laut, karang di tengah-tengah, baru ada karang tepi ya, atau karang yang ada di daerah pesisir gitu ya. Jadi letaknya itu di tengah lautan, biasanya menjadi penghalang dari samudra yang besar gitu ya. Jadi ombak akan menghampas ke karang penghalang dulu, nanti baru sampai ke karang tepi. Baru yang terakhir itu karang cincin ya. Kalau kita lihat berdasarkan teori itu menyebutkan bahwa karang cincin ini terbentuk dari gunung Merapi yang tidak aktif. Jadi dulunya dia berupa daratan, tetapi karena aktivitas vulkanik dia meletus, tengah-tengahnya kosong ya, tersisa adalah bagian-bagian yang menjadi yang mengelilingi ya bagian yang tengah tadi. Jadi makanya dia berbentuk cincin atau atol. Jadi karena dulunya adalah gunung Merapi, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi, yang tersisa hanya pinggiran-pinggiran saja yang hidup hewan-hewan karang. Makanya disebut dengan terumbu karang cincin atau terumbu karang atol. Mungkin itu Iqbal. Oke Pak, terima kasih Pak Oke. penjelasannya. Baik, terima kasih ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di grup WA, karena waktu kita telah berakhir pada hari ini ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ekosistem terumbu karang adalah kumpulan dari hewan-hewan karang yang membentuk deposit karang, yang mana di dalamnya terdapat hubungan interaksi baik itu antara hewan, tumbuhan maupun detritus ya, yang menjadi tempat hidup bagi berbagai macam biota. Yaitu
secara umum dari ekosistem terumbu karang. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di grup WA atau mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih ya.